Saudara seiman dalam Kristus, berjumpa kembali dalam renungan harian Klasis Semarang Timur. Kiranya damai Kristus senantiasa besertamu. Mari kita berdoa. Kristus Sang Pembaharu, hadirlah memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami dibaharui dengan sabdamu. Dalam iman kepadamu kami memohon. Amin. Lukas pasal 5 ayat 38 menyatakan demikian. Anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara seiman, minggu ini sekolah-sekolah di beberapa kota, khususnya kota Semarang, mulai menerapkan pembelajaran tatap muka 100% setelah sekian lama tidak berjumpa atau berjumpa sebagian karena pandemi corona. Pembelajaran tatap muka seolah ingin mengulang kembali apa yang telah dikerjakan pada masa lalu sebelum badai COVID-19 meniarapkan semua bentuk perjumpaan. Namun apakah pengulangan itu sama persis seperti yang dulu? Ternyata tidak. Pertemuan yang ditata dengan berbagai aturan ini memiliki semangat dan jiwa yang baru. Bukan sekadar mempertemukan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, seperti murid dan guru, namun juga melibatkan unsur lainnya seperti orang tua murid. Semua disatukan dalam semangat yang sama sekali baru, yakni pembelajaran dengan tetap menempatkan keselamatan dan kesehatan sebagai prioritas utama. Maka hal-hal baru yang muncul sebagai tatanan harus dipahami dan dikerjakan dengan penuh kesadaran. Memori lama mengenai perjumpaan tidak lagi menghiasi ruang pikir, digantikan pemahaman baru yang menyemangati sikap serta tindakan-tindakan yang juga baru. Yesus adalah pembaharu. Ia hadir di tengah kekakuan dan stagnasi hidup beriman orang Yahudi pada masa itu. Orang-orang Israel yang mengaku sebagai bangsa pilihan Tuhan terjerembab dalam ritual-ritual ibadah tanpa makna yang dihayati sebagai buah relasi intim dengan Tuhan. Mereka melakukan ketentuan beragama hanya karena kebiasaan atau karena takut dengan hukuman dari para pemuka agama. Akibatnya, hidup mereka tidak dibaharui dan disegarkan dengan ibadah-ibadah itu. Justru mereka merasa terpaksa dan tertekan dengan segala hal yang diharuskan untuk dikerjakan. Yesus hadir mencairkan suasana yang tidak menyenangkan itu. Ia menunjukkan bagaimana kesadaran seharusnya mendasari laku rohani. Yesus mengumpamakan pembaharuan dari Allah laksana anggur baru yang harus juga ditempatkan pada wadah yang baru. Semangat sebagai buah relasi dengan Allah harus mewujud dalam kesadaran laku rohani yang dibaharui sejak dari kesadaran dan pemahaman. Orang beriman tidak lagi melakukan ibadah hanya sebagai memori dan ritual tanpa makna, namun harus masuk dan menyelam lebih dalam untuk menemukan inti kesejatian hubungan dengan Tuhan. Dengan demikian, ibadah akan menjadi sebuah laku rohani yang dirindukan dan menyegarkan kehidupan. Perjumpaan tatap muka saat ini berlangsung dalam kesadaran dan pemahaman yang baru. Sekalipun dalam berbagai keterbatasan, tetap ada kesegaran yang dirasakan karena memori akan tatap muka yang lama tidak lagi membelenggu kita. Demikian pula dengan laku ibadah kita. Baik ibadah di gereja bersama umat maupun ibadah pribadi termasuk dalam karya layan kita. Adakah kita menikmati ibadah sebagai ruang dan waktu untuk menghayati relasi dengan Tuhan? Ibadah seharusnya tidak lagi dimaknai sebagai paksaan atau keharusan, melainkan menjadi kebutuhan dan kerinduan kita selaku orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Pikiran dan hati harus dibaharui untuk dapat menikmati berbagai hal dalam ibadah, sehingga kita mengerti betul apa yang kita kerjakan dan membuahkan semangat dalam hidup beriman kita. Mari berhenti beribadah. Jika itu hanya merupakan ritual tanpa makna dan membelenggu kita dalam keterpaksaan. Namun mari mulai belajar memahami ibadah sebagai sarana pembaharuan dari Tuhan yang menyegarkan iman kita dan membuahkan kebaikan-kebaikan yang dirasakan sesama. Maka mari memaknai pembaharuan dalam hati, pikiran, dan laku kita yang berasal dari Tuhan, sehingga hidup kita betul-betul dibaharui. Amin. Mari berdoa. Kristus, baharuilah kami untuk dapat memaknai hubungan denganmu sebagai kerinduan dan kebutuhan kami.
Usir segala macam keterpaksaan dan keterbiasaan yang membelenggu kami dalam kekosongan. Isilah dengan semangat-Mu yang senantiasa memperbaharui kami. Dalam iman kepadamu kami berdoa. Amin. Selamat berkarya layan, Tuhan memberkati, salam rahayu.